Konser Gema sangat mengejutkannya, dengan banyak detail yang masih belum dia selesaikan. Di konser itu, dia pertama kali melihat kegilaan dan keberanian Gema. Dan pada saat itu, dia semakin memuja Gema. Setelah konser, dia berulang kali merenungkan hal ini, selalu ada intuisi, seolah-olah Gema di adegan objek pengakuan, harus menjadi cinta lama mereka pada Tama. Namun, dia tidak bisa memikirkan petunjuk yang jelas untuk mendukung intuisinya. Dia telah mengetahui tentang latar belakang Tama, tetapi informasi spesifiknya tidak sedetail itu. Hanya saja Charlie tumbuh sebagai yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan Jakarta, dan kemudian bergabung dengan keluarga Haris di Jakarta. Pengalaman hidup ini tampaknya sangat biasa, dan bahkan dengan beberapa warna tragis yang simpatik. Namun, dia tidak tahu bagaimana tepatnya Tama tumbuh dari menantu yang berlebihan menjadi Master Nagarenza yang sebenarnya, yang dihormati oleh semua orang di Jakarta. Dan terlebih lagi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bahkan memiliki obat ajaib surgawi seperti pil peremajaan. Salah satunya adalah menantu keluarga Haris, yang lain adalah naga sejati. Dua gambar ini, hanya satu hari dan satu tempat, jadi Nanako saat ini dalam kebingungan, benar-benar tidak dapat memikirkan hubungannya. Tepat ketika dia bingung, Linda Suteja berjalan ke halaman, perlahan-lahan mendekatinya, dan bertanya sambil tersenyum, "Nanako, mengapa kamu masih bangun jam segini?" Nanako balas menatapnya dan tersenyum, "Aku tidak bisa tidur. Bagaimana denganmu kakak?" Linda mengangkat bahunya dan membalas senyuman yang sama, "Aku juga." Nanako tersenyum tulus dan menghela nafas, "Kakak tidak bisa tidur. Itu pasti karena Tama." Linda sedikit tercengang, lalu juga tersenyum emosional, "Hei, sepertinya kita berdua punya alasan yang sama untuk insomnia." Nanako mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Aku berpikir bahwa pangeran tampan yang Gema akui cintanya di konser malam ini, mungkinkah dia?" Mata Linda melebar dan dia berkata, "Aku berpikir persis sama denganmu. Meskipun tidak ada bukti dan aku tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun, tetapi aku juga mencurigai masalah ini." Nanako tidak menyangka bahwa Linda berpikiran sama dengannya, dan buru-buru berkata, "Kakak, kamu telah tinggal di Jakarta, dan telah mengenal Tama lebih awal. Dapatkah kamu memberitahuku seperti apa masa lalunya?" Mendengar pertanyaan Nanako, Linda dengan serius berkata, "Saya sebenarnya hanya tahu sedikit tentang masa lalu Master Renza. Saya pertama kali bertemu dengannya tahun lalu di salah satu toko barang antik keluarga kami. Saat itu dia tidak terlalu terkenal di Jakarta. Hanya kehidupan yang berlebihan, menantu dengan status keluarga yang sangat rendah." Berbicara tentang ini, dia membalikkan kata-katanya dan berbicara, "Tapi dia masih muda, menguasai keterampilan restorasi antik yang telah lama hilang. Ini sangat mengejutkan saya. Pada saat itu saya berpikir, pria ini pasti memiliki cerita yang tidak diketahui." Nanako mengangguk, "Ada banyak hal mengejutkan tentang Tama, tapi yang paling ingin aku ketahui adalah masa kecilnya. Misalnya, dari mana tepatnya dia, bagaimana dia menjadi yatim piatu, apakah dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah lahir, atau dia dilahirkan tanpa orang tua, atau dia kehilangan mereka pada waktu tertentu dan itulah sebabnya dia menjadi seorang anak yatim." Linda mengerutkan kening dan berpikir selama setengah hari, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sejujurnya aku tidak begitu yakin." Nanako menganalisis lagi, "Tampilan kakak Linda," kata Gema teman masa kecilnya, "hilang ketika dia berusia 5 atau 6 tahun. Menurut usianya juga mempertimbangkan usia Tama mundur. Tahun itu seharusnya dia berusia 7 atau 8 tahun, dan Gema dari Surabaya. Jadi ini memiliki logika dialektika yang sangat sederhana. Jika dia adalah penduduk asli Jakarta, maka dia masih muda ketika dia tidak dapat berinteraksi dengan Gema. Jadi tentu saja dia bukan pangeran tampan Gema, yang membuktikan bahwa intuisi kita semuanya salah."
Tapi, dengan logika yang sama, jika Tama bukan penduduk asli Jakarta, maka kemungkinan masalah ini akan sangat meningkat. Jika dia benar-benar pangeran tampan gema, maka itu membuktikan bahwa dia seharusnya adalah penduduk asli Jakarta ketika dia masih kecil, dan terlebih lagi, saat dia datang ke Jakarta seharusnya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Linda mengangguk setuju dan berkata, menurut ini, jika dia juga memasuki panti asuhan ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, maka timeline pada dasarnya akan cocok. Baik, Nanako berkata, kakak, kamu memiliki koneksi di Jakarta, dapatkah kamu meminta seseorang untuk memeriksa catatan panti asuhan Jakarta? Linda memikirkannya dan berkata, memeriksa catatan seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi jika Master Renza tahu bahwa kita sedang menyelidikinya, apakah dia akan salah paham tentang kita? Bagaimanapun, dia juga memiliki jaringan luas orang-orang di Jakarta. Aku khawatir jika aku menemukan seseorang untuk memeriksa sisiku, dia akan mengetahuinya di sisi lain. Memang begitu, Nanako memikirkannya dan dengan sibuk berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu membuat kesepakatan dengan istri Tama untuk bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek? Baik, Linda mengangguk, ada apa? Nanako berkata, kalau begitu kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk bertanya padanya ketika kamu bertemu dengannya. Berapa umur Tama ketika dia memasuki panti asuhan? Selama kamu bertanya dengan cerdik, dia tidak boleh curiga. Dengan begitu, kecurigaan kami juga akan segera terungkap. Linda langsung setuju dan berkata, kalau begitu aku akan meminta Bu Renza untuk menemui kami di grup besok untuk mengobrol. Setelah mengatakan itu, Linda memandang Nanako lagi dengan agak bingung, dan bertanya padanya, tapi Nanako, menurutmu apa maksud kita melakukan ini? Nanako dengan serius berkata, arti hal ini bagiku, karena aku mencintai Tama tanpa pamrih dan dalam, jadi aku tidak bisa mengendalikan diri untuk ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Aku juga tahu bahwa ide ini sangat egois, tapi aku hanya tidak bisa mengendalikan diri. Linda menghela nafas pelan, bergumam, siapa yang tidak seperti ini? Aku juga ingin tahu, dia berulang kali menyelamatkanku dalam krisis. Biarkan jiwaku memimpikannya Master Renza. Sebenarnya, siapa orangnya? Setelah mengatakan itu, dia terdengar jauh lebih tegas dan berbicara, besok aku akan mencoba meminta petunjuk. Keesokan harinya, pagi hari, Tama dan Alena bangun satu demi satu, mandi, dan turun ke bawah untuk sarapan. Menurut proses hari ini, Tama setelah sarapan, mengantar Alena untuk bekerja, tetapi tempat kerja mungkin tidak pasti, mungkin ke perusahaan, mungkin juga ke lokasi konstruksi grup Houston, atau ke rumah tua Lina. Namun, Alena berkata dengan penuh semangat kepada Tama setelah sibuk bekerja di telepon selama makan, sayang. Nona Linda dari keluarga Suteja meminta saya untuk pergi ke grup Suteja untuk membicarakan kerjasama proyek. Tama tidak merasa heran, karena Linda sudah mengutarakan niat ini dengan sangat jelas kemarin. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Linda melakukan ini pasti karena dia ingin membantu Alena memulai bisnisnya sendiri untuk membalas bantuannya. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya dan bertanya padanya, kalau begitu aku akan mengirimmu ke grup Suteja setelah sarapan nanti, atau haruskah kita pergi ke tempat lain? Ke grup Suteja, Alena berkata tanpa ragu-ragu, Nona Suteja sekarang adalah ketua grup Suteja, dan dia seharusnya dapat secara langsung merekam aspek kerjasama proyek ini. Jadi saya harus bergegas dan mengobrol dengannya untuk melihat apakah kami dapat mendapatkan kerjasama tersebut sesegera mungkin. Rika di samping tidak bisa tidak berseru, Alena, kamu akan bekerja sama dengan grup Suteja sekarang? Astaga, ini terlalu kuat, Alena berkata. Bu, aku hanya akan berbicara dengan Nona Linda untuk melihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Rika tertawa, jika presiden dari kelompok sebesar itu berinisiatif mengundangmu untuk berbicara tentang kerjasama, apalagi yang perlu kamu pikirkan? Pasti akan sukses. Dengan cara ini,
Perusahaan kamu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Alena berkata, kami hanya akan tahu ini setelah berbicara dengan Nona Linda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.